Bapa di dalam surga, sebelum kami kembali di dalam pekerjaan kami, Engkaulah yang memberikan kepada kami sebuah hari perhentian. Kami berhenti, bukan hanya karena Allah juga berhenti setelah mencipta, tapi juga karena Kristus telah bangkit pada hari yang ketiga. Karena perhentian ini berarti kami bisa mengandalkan Tuhan. Perhentian ini berarti kami bisa bersandar kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kami berhenti supaya kami menyadari bahwa seluruh hidup kami bukan bergantung pada usaha kami. Seluruh hidup kami bukan bergantung kepada kekuatan kami. Bahkan ketika kami berhenti, ternyata Tuhan tidak berhenti. Kami berterima kasih kalau kami diizinkan datang ke dalam rumah-Mu untuk berhenti bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah di hari perhentian ini Engkau berbicara kepada kami, supaya jiwa kami dikuatkan. Esok adalah hari-hari peperangan kami. Tapi biarlah Tuhan yang menjadi pemimpin kami, berjalan di depan kami untuk menghadapi segala tantangan yang akan kami hadapi. Kami serahkan diri kami serahkan hati kami serahkan hamba-Mu. Pakailah mulutnya untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 6 sampai 8. Kolose 1 ayat 6 sampai 8. Kita akan membacakan bagian ini secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat 6. Saudara-saudara menyambut dengan ayat 7. Dan saya akan membacakan ayat 8. Saya akan mulai. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu, sejak kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Pada masa Perang Dunia Kedua, seorang pelukis Belanda bernama Han van Meegeren berhasil menipu banyak orang. Ia melukis karya-karya baru tetapi membuatnya seolah-olah lukisan asli dari pelukis besar Belanda abad ke-17, Johannes Vermeer. Ia mempelajari gaya Vermeer, memakai teknik penuaan lukisan lalu menjual karya palsu itu sebagai mahakarya yang baru ditemukan. Salah satu lukisan palsunya berjudul Kristus dan Perempuan yang Berzinah, bahkan sampai ke tangan seorang pejabat Nazi, Hermann Göring. Göring mengira ia memiliki karya asli Vermeer. Saudara-saudara, Johannes Vermeer tidak pernah membuat lukisan yang berjudul Kristus dan Perempuan Berzinah. Yang membuat lukisan ini adalah Hans van Meegeren. Tetapi saudara-saudara, saking pintar dan lihainya, Van Meegeren membuat seolah-olah lukisan ini adalah karyanya Johannes Vermeer. Dan dia berhasil menjualnya kepada Hermann Göring. Dan Hermann Göring berpikir bahwa lukisan itu adalah lukisan asli. Setelah perang berakhir, Van Meegeren ditangkap karena dianggap menjual warisan budaya Belanda kepada musuh. Tuduhannya berat, ia bisa dianggap sebagai kolaborator Nazi. Ironisnya, di pengadilan ia justru berusaha membuktikan bahwa ia adalah penipu. Saudara-saudara, biasanya kalau penipu diadili, dia berusaha membuktikan kalau dia bukan penipu. Tapi saudara-saudara, di dalam pengadilan ini terjadi hal yang ironis. Dia justru berusaha membuktikan dan meyakinkan bahwa dia adalah penipu. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau dia beneran menjual lukisan asli, dia itu pengkhianat. Memang selama ini yang dia jual bukan lukisan asli,
Tapi pemerintah bikin itu lukisan asli. Sehingga dia dituduh pengkhianat. Maka di pengadilan supaya dia bebas dari tuduhan sebagai pengkhianat, maka mati-matian dia berusaha membuktikan dia itu penipu dan semua lukisan yang pernah dijualnya ke Nazi adalah lukisan palsu. Saudara-saudara, akhirnya para ahli memeriksa lukisan-lukisan itu dan jelaslah bahwa lukisan-lukisan tersebut memang palsu. Saudara-saudara, kisah ini mengingatkan kita bahwa yang palsu tidak selalu terlihat murahan. Yang palsu bisa tampak indah, mahal, mengagumkan, bahkan dipercaya oleh para ahli. Tapi tetap saja palsu. Saudara-saudara, hal yang seperti ini juga terjadi dalam kehidupan rohani. Di Kolose ada ajaran yang tampaknya rohani, tampaknya menarik, tetapi ajaran itu berbahaya. Karena perlahan-lahan ajaran itu menggeser Kristus dari pusat iman. Saudara-saudara, seperti yang sudah saya pernah jelaskan, latar belakang dari surat Kolose adalah ada ajaran palsu atau ada ajaran sesat yang masuk ke kota Kolose. Saudara-saudara, ajaran sesat ini bukan sekedar sesat, tetapi mirip dengan ajaran yang sehat. Saudara-saudara, Injil yang palsu itu mirip dengan Injil yang sejati. Nah, saudara-saudara, alasan Paulus menulis surat Kolose ini untuk menjelaskan kepada orang-orang Kristen di Kolose bahwa ajaran yang sedang populer itu bukan ajaran yang sehat, bukan ajaran yang benar, itu adalah ajaran yang salah. Sekalipun mirip dengan ajaran yang benar, tapi itu bukan ajaran yang benar, itu yang namanya ajaran yang palsu. Saudara-saudara, barang palsu harus mirip dengan barang asli. Saudara-saudara, nggak ada gunanya memalsukan sesuatu kalau berbeda sekali dengan yang ori. Sesuatu yang palsu harus mirip dengan yang ori. Kalau yang palsu berbeda sekali dengan yang ori, saudara-saudara, maka tujuan memalsukan barang itu gagal. Untuk apa sih memalsukan suatu barang? Supaya barang itu dibeli. Dibeli dengan harga yang sama dengan barang yang ori. Maka saudara-saudara, tidak ada orang yang pernah memalsukan ember. Kenapa saudara-saudara? Karena harga ember palsu dengan ember ori nggak jauh beda. Untuk apa memalsukan ember, baskom, piring plastik? Saudara-saudara, yang dipalsukan itu biasanya jam tangan. Yang dipalsukan itu lukisan. Kenapa? Karena harga aslinya begitu tinggi. Tapi kalau bisa menjual harga palsunya seperti harga aslinya, untungnya besar. Saudara-saudara, demikian juga dengan Injil yang palsu. Injil palsu itu mirip dengan Injil yang sejati. Tapi Injil yang sejati, saudara kasih Tuhan, itu berbeda dengan Injil yang palsu. Paulus ingin menjelaskan kepada orang-orang Kristen di Kolose bahwa apa yang sekarang sedang ngetren di Kolose itu bukan yang asli. Bukan yang asli, itu adalah Injil yang palsu. Nah, kalau saudara-saudara nanti melihat pasal 2, saudara-saudara, kalau saudara-saudara perhatikan nanti pasal 2, khususnya pasal 2, saudara-saudara, di situ Paulus membongkar di manakah palsunya Injil yang palsu itu? Di mana palsunya ajaran yang sedang ngetren di kota Kolose itu? Tapi menarik, saudara-saudara. Sebelum membongkar Injil yang palsu, Paulus lebih dahulu menegaskan dan menjelaskan Injil yang asli. Maka saudara-saudara, di pasal 1, Paulus tidak bicara apa-apa mengenai Injil yang palsu. Tapi di pasal 1 ini, apalagi ayat 6 dan 8 yang kita baca, Paulus menjelaskan kepada kita seperti apakah Injil yang asli. Menarik, saudara-saudara ya. Mengapa Paulus tidak langsung lompat kepada Injil yang palsu? Mengapa dia tidak langsung membongkar? Mengapa dia tidak langsung menyerang Injil yang palsu? Kenapa di pasal 1 dia lebih dahulu menjelaskan Injil yang asli? Seakan-akan dia tidak menyentuh sama sekali isu Injil yang palsu itu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, karena logikanya, orang yang kenal barang asli pasti bisa membedakan barang palsu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang mengenal lukisan Johannes Vermeer pasti bisa membedakan lukisan yang palsu dari Hans van Meegeren. Tapi orang yang tidak tahu barang asli pasti bisa ditipu dengan barang yang palsu. Demikian juga saudara-saudara, mengapa orang Kristen bisa terseret oleh ajaran yang palsu? Mengapa orang Kristen bisa tertarik dengan Injil yang palsu? Karena dia sendiri nggak tahu Injil yang asli.
Saya ulangi saudara-saudara. Mengapa orang Kristen banyak yang terseret dengan Injil yang palsu? Ya saudara-saudara, sejarah gereja, saudara kasih oleh Tuhan, menceritakan tentang munculnya bidat-bidat. Saudara-saudara, dari abad pertama sudah ada bidat. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bidat di dalamnya terdapat Injil yang palsu. Tapi bidat itu menarik, kenapa? Karena Injil palsunya mirip dengan Injil yang asli. Itu sebabnya saudara-saudara, sepanjang sejarah, gereja harus berperang melawan bidat. Gereja bukan hanya berperang melawan musuh dari luar, gereja juga berperang dengan musuh yang dari dalam. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, Paulus tidak langsung menyerang ajaran yang salah, dia mulai dengan menjelaskan ajaran yang benar. Dia mulai dengan menjelaskan ciri-ciri Injil yang sejati. Karena kalau kita tahu yang asli, pasti mudah untuk membedakan Injil yang palsu. Saudara-saudara, Kolose 1 ayat 6-8 yang kita baca tadi, memberikan kepada kita 5 ciri Injil yang sejati. Itulah yang akan menjadi fokus khotbah kita pada siang hari ini. 5 ciri Injil yang sejati. Kalau saudara mengenal Injil yang sejati, tidak mudah, tidak sulit bagi saudara untuk membedakan Injil yang palsu. Saudara-saudara, Injil yang palsu akan terus ada. Saudara-saudara, Injil yang palsu akan terus ada. Dan saudara dan saya harus bisa membedakan Injil yang palsu itu. Namun langkah pertama untuk membedakan Injil yang palsu adalah kenal dulu Injil yang sejatinya. Maka kita perhatikan saudara-saudara ya, 5 ciri Injil yang sejati. Mari kita mulai dari yang pertama. Injil yang sejati datang sebagai berita. Itu yang kita lihat pada ayat 6. Saya mengajak saudara memperhatikan sekali lagi ayat 6, saudara-saudara. Kebanyakan khotbah kita hari ini akan fokus kepada ayat yang ke-6. Walaupun kita membahas ayat 6, 7, dan 8. Tapi kebanyakan khotbah kita ini akan fokus kepada ayat yang ke-6. Mari kita perhatikan ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua. Injil itu sudah sampai kepada kamu. Injil itu sudah sampai kepada kamu waktu kamu mendengarnya. Saya minta saudara perhatikan sekali lagi ayat yang ke-6. Saudara-saudara, pada ayat yang ke-6 memang tidak ada kata Injil di situ. Tapi kalau saudara perhatikan ayat 6b, maka saudara bisa langsung menyimpulkan yang dimaksud pada ayat 6a itu adalah Injil. Injil yang sudah sampai kepada kamu sejak waktu kamu mendengarnya. Saya minta saudara garis bawahi kata mendengar. Mendengar, saudara-saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus berkata bahwa jemaat Kolose mendengar Injil. Ada yang mereka dengar. Jadi saudara-saudara, Injil itu datang dalam bentuk berita. Saudara-saudara, tidak mungkin mereka bisa mendengar Injil kalau tidak ada yang memberitakannya. Tidak mungkin mereka mendengar Injil kalau tidak ada yang menyampaikannya. Jadi kalau mereka sudah mendengarnya, berarti sudah ada yang menyampaikannya. Di sini kita belajar satu hal, saudara-saudara. Injil itu bentuknya berita. Berita, ada isinya. Ya saudara-saudara, ada isinya. Maka saudara kasih oleh Tuhan, ini perlu untuk diperhatikan oleh gereja di sepanjang zaman, saudara-saudara. Mengapa? Karena banyak gereja yang mulai menggantikan pemberitaan Injil dengan pengalaman spektakuler. Injil itu adalah sebuah berita, maka harus diberitakan. Itulah sebabnya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam ibadah, pusatnya itu khotbah. Mengapa? Karena saudara tidak mungkin bisa mendengar Injil kalau tidak ada yang memberitakan. Tapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan hari ini, banyak gereja yang mulai menggeser pemberitaan Injil pada waktu ibadah. Pemberitaan Injil digantikan dengan pengalaman yang spektakuler. Saudara-saudara, banyak pendeta yang hari ini mengatakan, untuk apa khotbah panjang-panjang sih? Ya, khotbah itu singkat saja. Jangan terlalu panjang. Ya, jangan terlalu dalam. Kenapa? Yang penting demonstrasi kuasa Allah. Saudara-saudara, pernah suatu daerah itu ada orang bikin kebaktian kesembuhan ilahi, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi namanya kebaktian kebangunan rohani. Nah, itu sebabnya saudara-saudara hari ini banyak orang yang sudah alergi dengan sebutan kebaktian kebangunan rohani. Kenapa? Isinya bukan kebangunan rohani, isinya kesembuhan ilahi. Ya saudara-saudara, namanya kebaktian kebangunan rohani. Tapi acaranya kesembuhan ilahi. Bawalah yang sakit, bawalah yang lumpuh, bawalah yang buta, bawalah yang masalah ekonomi, ya akan dipulihkan oleh Tuhan. Tapi saudara-saudara,
di daerah itu waktu kebaktian itu dimulai, saudara-saudara Tuhan, waktu kebaktian itu berlangsung, pendetanya itu tidak khotbah. Saudara-saudara, dia cuma maju, dia cuma baca satu ayat, lalu setelah itu dia mengatakan, ini sapu tangan. Ayat tadi mengatakan, perempuan itu menyentuh jubah Yesus, yang sakit pendarahan itu, dan perempuan itu sembuh. Hari ini siapa yang mau sembuh? Sentuh sapu tangan ini. Ada kuasanya mengalir di sapu tangan ini. Baru dia turun dari mimbar, dia keliling lapangan. Siapa yang mau sembuh? Silakan pegang sapu tangan ini. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, saya pikir-pikir ya, kalau jemaat yang ikut kebaktian itu ditanya, kamu dengar apa tadi waktu kebaktian? Ya pasti dia bilang nggak dengar apa-apa. Memang nggak ada yang didengar, memang nggak ada yang disampaikan. Di situ itu contohnya saudara-saudara ya, kebaktian yang sudah menggeser pemberitaan Injil menjadi pengalaman supranatural dan pengalaman yang spektakuler. Saudara-saudara, pergeseran seperti ini bukan hanya terjadi di satu tempat, tapi ini sudah terjadi di semua tempat. Ada banyak gereja, saudara-saudara, yang hari ini tidak percaya lagi pada kuasa mimbar. Nah, saudara-saudara, hari ini banyak gereja, saudara-saudara, yang tidak lagi percaya pada kuasa firman. Maka saudara-saudara, khotbah nggak penting. Ya, yang penting apa? Mujizat. Tapi saudara-saudara Tuhan, kita harus ingat satu hal. Khotbah tidak bisa digantikan di dalam ibadah. Khotbah tidak bisa digantikan dalam kekristenan. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Kalau nggak ada yang didengar, dari mana iman? Tapi kalau saudara perhatikan hari ini, ayat itu sudah diubah. Iman timbul dari pengalaman. Paulus mengatakan iman timbul dari pendengaran, gereja ubah. Iman timbul dari pengalaman. Maka saudara-saudara, kalau kita menggeser pemberitaan firman Tuhan dari dalam kehidupan Kristen, kita menggeser firman Tuhan dalam ibadah, saudara-saudara Tuhan, maka kita menggantikan pengalaman menjadi kebenaran. Ya, kita tidak lagi percaya bahwa iman timbul dari pendengaran, ya, kita percaya bahwa yang kita percaya adalah iman timbul dari pengalaman. Pengalaman, saudara-saudara Tuhan, banyak orang hari ini lebih tertarik pada suasana ibadah, lebih tertarik pada musiknya ibadah, lebih tertarik pada entertainment dalam ibadah daripada kebenaran yang diberitakan dalam ibadah. Ya saudara-saudara, maka saudara-saudara Tuhan kalau ditanya, tadi di gereja dengar apa? Enggak dengar apa-apa, tapi saya mengalami sesuatu. Nah saudara-saudara ya, enggak dengar apa-apa, tapi saya mengalami sesuatu. Saya mengalami hadiratnya Pak, tapi kamu enggak dengar apa? Mungkinkah Tuhan hadir tapi dia tidak berbicara? Oh, tapi saya mengalami hadiratnya, Pak. Hadiratnya kental sekali tadi, Pak. Ya, pekat hadiratnya, Pak. Loh, apanya yang pekat? Saya merasakan sekali hadiratnya. Tapi kamu nggak dengar apa-apa? Nggak dengar apa-apa. Kamu nggak dengar khotbahnya? Nggak dengar. Kenapa? Tadi pendeta nggak khotbah juga, dia bilang. Oh, saudara-saudara, ini perlu dipertanyakan. Yang kamu rasakan hadirat itu hadirat Tuhan atau bukan? Masa Tuhan hadir tapi dia tidak berbicara? Saudara-saudara, Tuhan hadir karena dia mau berbicara. Saya kutip dari seorang penafsir surat Kolose namanya Richard Lucas. Dia mengatakan firman Allah adalah tindakan Allah. Jadi saudara-saudara, waktu Allah berbicara, dia nggak pernah cuma bicara. Ya, kita kan suka saudara-saudara nggak suka dengan istilah NATO, no action talk only. Ini orang ngomong doang, nggak pernah bertindak, kita bilang saudara-saudara. Tapi saudara Tuhan, saudara nggak boleh pakai istilah itu Tuhan. Tuhan ngomong doang, nggak pernah bertindak. Saudara Tuhan, di dalam setiap perkataan Tuhan ada tindakan Tuhan. Ketika Tuhan bicara, dia sedang bertindak. Jadi saudara nggak bisa bilang, alah, Alkitab ini cuman perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan, Tuhan ngomong doang. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah ngomong doang. Di dalam perkataan Tuhan ada tindakan Tuhan. Mari kita lihat dalam kisah penciptaan, saudara-saudara. Saya percaya saudara tidak asing dengan cerita ini. Saudara-saudara, sebelum Tuhan mencipta, dia bicara. Dia bicara, jadilah terang. Terang itu jadi. Dan saat di hari pertama sampai hari ke-6, saudara-saudara, setiap kali Tuhan ingin melakukan sesuatu, dia mulai dengan bicara. Itu kan menarik, saudara-saudara ya. Kenapa Tuhan tidak langsung bikin saja tanpa bicara? Lo bisa juga kan? Tidak bicara, tapi dia bikin alam semesta ini. Saudara-saudara ya, dalam keheningan, dalam kevakuman, tiba-tiba nongol aja dunia ini, saudara-saudara Tuhan. Kan enggak ya? Saudara-saudara, sebelum dunia ini ada, Tuhan bicara dulu. Bahkan hari pertama,
Sebelum terang ada, dia bilang, jadilah terang. Saudara nggak bisa bilang, ngomong doang. Tidak, saudara-saudara. Waktu Tuhan berkata, jadilah terang, terang itu jadi. Demikian juga waktu Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel. Dia mulai dengan apa? Bicara. Dia bilang sama Firaun melalui Musa, let my people go. Let my people go. Setelah Tuhan bicara, Israel keluar dari Mesir. God's word was his deed. Firman Allah adalah tindakan Allah. Maka saudara kasih oleh Tuhan, Injil itu bukan sekedar informasi. Ketika Allah bicara, dia bukan hanya lagi menyampaikan informasi, bukan saudara-saudara. Ketika Allah berbicara, dia sedang melakukan sesuatu. Maka saudara-saudara, mimbar itu penting di gereja. Khotbah itu penting di gereja. Asal khotbah itu firman Tuhan. Ya saudara-saudara, ya sekarang kan kita harus membedakan, ya nggak semua yang berdiri di mimbar dan berbicara di mimbar yang disampaikan firman Tuhan. Ya saudara-saudara, saudara kasih oleh Tuhan, itu sebabnya banyak orang alergi dengan khotbah. Sebenarnya saudara-saudara tidak ada yang salah dengan khotbah, tapi memang banyak khotbah yang bermasalah, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, saya perhatikan saudara-saudara, tidak ada yang salah dengan khotbah, tapi kenapa banyak orang alergi dengan khotbah? Saudara-saudara, menarik saudara kasih oleh Tuhan. Ini kan zaman postmodern ya, dan salah satu ciri zaman postmodern, saudara-saudara, orang itu alergi dengan kata-kata. Maka saudara perhatikan, sekarang banyak emotikon kan? Saudara perhatikan ya saudara-saudara, emotikon. Daripada tulis sedih, mending klik emotikon sedih. Kenapa? Karena banyak orang bilang, bikin kata sedih, nggak terasa sedihnya. Mending kirim emotikon sedih. Gimana kabarmu? Nah, saudara-saudara, kalau dulu kan belum ada emotikon sedih. S-E-D-I-H. Tapi yang baca, ketawa. Saudara kasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena cuma lihat kata sedih. Tapi tidak merasakan kesedihannya. Makanya orang bilang, alah omong kosong itu kan kata-kata. Kirim emotikon. Ya saudara-saudara, nah nggak ada kata sedih, nggak ada S, nggak ada E, nggak ada D, nggak ada I, nggak ada H. Saudara-saudara, yang ada cuma emotikon sedih. Dan saudara-saudara orang postmodern mengatakan, coba kamu tulis kata api, API. Tapi orang Amerika nggak ngerti api, yang ngerti fire, FIRE. Jadi yang benar mana? API atau FIRE? Nah, orang postmodern bilang peduli amat. Gini aja, nyalakan korek, lempar ke orangnya, kebakar. Nah, itu api. Nah, itu api. Jadi nggak usah rempong lah. API, FIRE, API, FIRE, lempar api. Nah, itu api. Nggak usah berdebat lagi. API atau FIRE. Kenapa? Langsung terasa panasnya. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya di zaman postmodern orang hobi bikin gambar, hobi bikin ikon, hobi bikin animasi. Ya, saudara-saudara, kenapa? Karena mereka skeptis dengan kata-kata. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, orang postmodern lebih menyukai pengalaman daripada proposisi. Ya, saudara-saudara, proposisi itu sama dengan kata-kata. Ya, kenapa? Proposisi itu nggak bisa mengungkapkan semua. Mending kamu pengalamannya. Ya, lah, kamu bilang api, nggak ada yang ngerti. Kalau orang Amerika nggak ngerti api. Ya, hanya Indonesia ngerti api. Orang Amerika nggak ngerti api, yang ngerti fire, dia bilang gitu kan. Ya, daripada kamu bingung menjelaskan api kepada orang Amerika, ambil api kasih ke dia, udah. Nah itu. Tapi kalau tanya, yang ini apa? Nah, baru saudara-saudara kita perlu kasih nama kan, ini fire. Ya kan, saudara-saudara masa sudah kebakaran, ditanya, apa yang membakarmu? Nggak tahu, tapi saya mengalaminya. Bahaya saudara-saudara ya. Sudah hangus, sudah kebakar begitu, ditanya, apa yang membakarmu? Nggak tahu sih, nggak tahu. Tapi warna kuning kepanasan. Nah itu saudara-saudara kan, kalau ada kan kuning keemasan saudara-saudara kan. Ini kuning kepanasan, dia bilang. Apa itu kuning kepanasan? Nah, saudara-saudara mau tidak mau kan harus ada istilah. Baru kita masuk ke dalam proposisi. Api. Tapi saudara-saudara, hidup di zaman postmodern ini membuat orang itu malas mendengarkan kata-kata yang panjang. Ya, sudahlah. Ya, khotbah jangan panjang. Bikin drama saja. Nah, itu. Jangan bikin khotbah yang panjang, bikin videonya sajalah. Jangan bikin khotbah yang panjang, bikin animasinya sajalah. Maka saudara kasih oleh Tuhan, salah satu yang menjadi kesulitan di zaman postmodern itu khotbah. Khotbah nggak mungkin nggak pakai kata-kata. Ya, saudara-saudara, itu saya kurang setuju dengan kalimat dari Francis Assisi ya. Preach the gospel by word if necessary. Gila, saudara kasih oleh Tuhan. Itu kan kalimat dari Francis Assisi kan. Khotbahkanlah Injil kalau perlu dengan kata-kata. Loh, kalau nggak pakai kata-kata, pakai apa dong? Ya, saya mengatakan saudara-saudara bahwa semua ajaran Francis Assisi salah. Tapi dalam
kalimat itu, saudara-saudara, dia bisa disalahgunakan kalimat itu. Preach the gospel by word if necessary. Loh, kalau nggak pakai word, pakai apa? Ya, namanya preach, ya by word lah. Masa preach nggak by word? Preach the gospel by word if necessary. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita nggak bisa mengatakan bahwa khotbah itu tidak punya arti. Kenapa, saudara-saudara? Kalau khotbah itu firman Tuhan, Tuhan lagi bertindak. Ya, saudara-saudara, tapi kalau khotbah itu bukan firman Tuhan, hanya cerita pengalaman pribadinya pendeta, saya kemarin pergi ke Jepang, saudara-saudara ya, selama 30 menit ceritanya itu. Saudara jangan berharap jemaat pulang mendapatkan sesuatu. Kenapa? Itu bukan firman Tuhan. Tapi kalau khotbah itu firman Tuhan, sejelek-jeleknya pun retorika pengkhotbahnya, saudara-saudara Tuhan, something will happen. Something will happen. Saudara-saudara, saya selalu terkesan dengan cerita pertobatan Charles Spurgeon. Spurgeon ini pengkhotbah yang terbesar yang pernah dimiliki Inggris. Dia disebut dengan the Prince of Preachers, saudara-saudara Tuhan, rajanya pengkhotbah. Saudara-saudara, kalau kita belajar homiletik, saudara-saudara Tuhan, Spurgeon itu adalah kasta tertinggi pengkhotbah kita. Nah, saudara-saudara ya, kenapa saudara-saudara? Cara menggalinya, cara menyampaikannya complete, perfect. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tapi waktu saya baca biografinya, saya terkesan loh, bagaimana Spurgeon bisa jadi Kristen. Baru kemudian bisa jadi seorang hamba Tuhan. Saudara-saudara, dia itu kan dibesarkan berkeluarga Kristen. Nah, tapi saudara dikasih oleh Tuhan, dia bertobat dia baru benar-benar jadi Kristen itu pada masa remaja. Itu pun dengan peristiwa yang tanda petik kebetulan. Tapi karena kita orang reform tidak percaya dengan namanya kebetulan, saudara-saudara. Kebetulannya begini, saudara-saudara ya. Dia itu datang ke sebuah gereja, itu memang gerejanya dia. Nah, tapi saudara dikasih oleh Tuhan, hari itu musim salju. Jadi pengkhotbah yang harusnya khotbah hari itu nggak bisa datang. Lalu kemudian dapat kabar, saudara kasih oleh Tuhan, pengkhotbah nggak bisa datang, dan memang jemaat juga nggak bisa datang, saudara kasih oleh Tuhan ya. Jadi pengkhotbah nggak bisa datang, jemaat sebagian besar bisa datang, hanya sedikit orang yang datang di situ. Tapi kan kebaktian harus jalan. Maka saudara kasih oleh Tuhan, ada seorang penatua. Saya pikir-pikir penatua ini sial juga, saudara kasih oleh Tuhan. Kenapa dia datang hari itu, saudara-saudara ya? Ya, pengkhotbah nggak bisa datang, cuman penatuanya yang bisa datang, saudara-saudara. Akhirnya dia yang disuruh khotbah. Penatua, ini pendeta nggak bisa datang pak, bapak yang khotbah ya. Loh, kalau dia penatua mau nggak mau, memang tugasnya kalau setelah pengkhotbah kan dia. Nah, saudara-saudara, wah dia langsung kebingungan. Kebaktian sudah mau dimulai, saudara kasih oleh Tuhan. Langsung saudara kasih oleh Tuhan dia lihat satu ayat dari Yesaya. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat itu ada satu kata berbaliklah, return. Nah, saudara-saudara, saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita baca ya, naskah khotbah pendeta itu, naskah khotbah penatua itu, saudara-saudara, itu salah satu khotbah yang paling buruk yang pernah ada, saudara-saudara. Kenapa? Memang nggak ada persiapan. Spurgeon mengatakan, dari tadi dia hanya berkata, berbaliklah, berbaliklah. Dan sambil mengatakan berbaliklah, mata lihat saya. Berbaliklah. Saya pikir-pikir saya ada salah apa. Berbaliklah, berbaliklah. Lalu ngomong sedikit, berbaliklah. Ini dari tadi ngomongnya berbalik terus ini. Ya kan? Ya memang nggak ada persiapan. Jadi kata yang ada di ayat itu diulangi, berbaliklah, berbaliklah. Sambil matanya lihat jemaat, berbaliklah, berbaliklah. Lalu matanya lihat Spurgeon, berbaliklah. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, waktu matanya lihat Spurgeon langsung sadar. Yang bicara itu bukan pendeta, bukan penatua itu. Tuhan bicara sama dia, berbaliklah. Saudara-saudara, pulang dari gereja itu, Spurgeon bertobat jadi orang Kristen. Bertobat jadi orang Kristen, saudara-saudara. Menyerahkan dirinya, meninggalkan dosanya, lalu kemudian dia dipakai oleh Tuhan menjadi pendeta terbesar, salah satu pendeta terbesar dalam sejarah Inggris. Dimulai dari apa? Dari sebuah khotbah yang tidak persiapan. Saudara-saudara, ketika Tuhan bicara, dia tidak hanya sekedar berbicara. Dia sedang melakukan sesuatu. Itu sebab saya bilang sama guru sekolah minggu, kita kadang ngajar sekolah minggu ya, kita lihat anak kita ini dengar nggak dengar ya. Ya, kita cerita dia jalan sana jalan sini. Kita bicara dia juga bicara. Sudah bertahun-tahun guru sekolah minggu dia tetap begitu, nggak berubah. Ya kadang-kadang, saudara-saudara tahu kan, kebanyakan guru sekolah minggu itu saudara-saudara itu jangka panjang. Saya bertemu saudara-saudara jarang guru sekolah minggu itu cuma 1 tahun. Saudara-saudara kebanyakan guru sekolah minggu itu kalau pindah ke cabang lain pun guru sekolah minggu juga. Kalau nggak pindah ke cabang lain tetap guru sekolah minggu di situ saudara-saudara. Ya, jadi dia bertemu dengan anak sekolah minggu itu sampai anak sekolah minggu itu punya anak juga, saudara kasih oleh Tuhan. Ada satu cabang, saudara kasih oleh Tuhan, guru sekolah minggunya itu sudah oma-oma. Dari sejak muda guru sekolah minggu juga.
Dari gereja yang sebelumnya sampai gereja yang sekarang, guru sekolah minggu terus. Jadi saya perhatikan ya, memang rata-rata guru sekolah minggu itu orang-orang yang setia di bidang itu. Saya kagum juga saudara-saudara Tuhan, tapi itu juga yang bikin banyak guru sekolah minggu itu jadi bosen. Kenapa? Lihat orang yang sama, tiap hari mendengar firman Tuhan, tapi nggak berubah-berubah. Sampai ada yang mengatakan, ada gunanya nggak sih Pak, kita melayani sekolah minggu ini? Ya, apalagi kalau ngajarnya kelas batita, saudara-saudara Tuhan, ya kan? Kita hanya tahu yang tahu dia ngerti nggak arti cuma Roh Kudus, saudara-saudara Tuhan, ya kan? Ya kita hanya melakukan yang terbaik lah, cerita sama dia. Entah dia nggak ngerti atau nggak ngerti, ya itu nanti Roh Kudus lah. Tapi saudara-saudara Tuhan, saya memberitahu kepada saudara, kalau Tuhan sudah bicara, dia tidak hanya sekedar berbicara, dia sedang melakukan sesuatu. Dia sedang melakukan sesuatu. Persoalannya, saudara mau nggak menyampaikan firman-Nya? Saudara-saudara, dulu ada orang itu mau ikut KK regional. Saya minta dia jadi pengkhotbah awam. Dia bilang, jangan saya Pak, saya takut sekali. Saya bukan pendeta Pak, saya bukan vikaris. Disuruh khotbah ke anak-anak, nanti anak-anaknya nggak ngerti gimana. Atau anak-anaknya nanti nggak mau merespon gimana. Loh, merespon nggak merespon itu pekerjaan Roh Kudus. Tugas Bapak cuma menyampaikan firman Tuhan. Nah, untuk menyampaikan firman Tuhan kita perlu persiapan. Itu makanya ada namanya kelas pengkhotbah awam. Tapi nanti khotbah saya nggak sebagus khotbah bapak-bapak ini, pendeta-pendeta. Loh, kita juga minta Bapak khotbah sebagus kami. Ya. Loh, kalau bicara mengenai bagus nggak bagus, khotbah kami pun bisa nggak lebih bagus daripada khotbah orang lain kok. Tapi yang disampaikan benar, itu yang penting. Yang disampaikan benar. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, lebih baik khotbah pendek tapi benar daripada khotbah panjang tapi ngawur. Tapi sudah pendek ngawur juga saudara dikasih oleh Tuhan. Wah, itu parah saudara dikasih oleh Tuhan, ya kan? Ya. Saudara-saudara, khotbah pendek tapi benar. Retorika hambar, retorika datar saudara dikasih oleh Tuhan, tapi benar. Roh Kudus berbicara. Karena Allah kalau berbicara tidak pernah hanya berbicara, Dia sedang bertindak. God's word was His deed. Saudara-saudara, kisah pertobatan kedua, Billy Graham. Oh, saudara-saudara, Billy Graham adalah sampai hari ini saudara-saudara pengkhotbah KKR terbesar yang pernah dimiliki Amerika. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dia kena khotbah di Korea itu yang datang 1 juta. 1 juta saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, dari Adam sampai hari ini saudara-saudara mungkin tidak ada pengkhotbah KKR lebih besar masanya daripada dia. Tapi saudara-saudara menarik, Billy Graham jadi Kristen pada usia 16 tahun. Melalui siapa? Melalui seorang pengkhotbah biasa, namanya Mordecai Ham. Dia datang ke kebaktian itu saudara dikasih oleh Tuhan. Dia sebenarnya nggak suka dengan Mordecai Ham, tapi dia penasaran saja. Maka dia datang dalam kebaktian itu, saudara dikasih oleh Tuhan, tapi di kebaktian itu khotbah Mordecai Ham yang sederhana, hanya bicara mengenai Kristus, hanya bicara mengenai dosa, hanya bicara mengenai keselamatan. Dan selesai dari kebaktian itu, Billy Graham menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, persoalannya bukan nanti orangnya responnya gimana, persoalannya dia dengar nggak? Gimana dia dengar kalau nggak ada yang memberitakan? Itu kata Paulus dalam Roma kan. Gimana orang mau dengar kalau nggak ada yang memberitakan? Saudara-saudara kita pusing, nanti responnya gimana? Nanti responnya gimana? Tuhan mengatakan, lah gimana dia mau respon? Dengar aja enggak kok. Saudara pernah nggak bergumul mengabarkan Injil dengan pertanyaan itu? Nanti kalau responnya gimana? Nanti responnya gimana? Lah Tuhan bilang sama saudara, nggak usah bicara respon jauh-jauh dulu. Dengar aja enggak gimana mau respon? Dia dengar aja enggak, gimana mau merespon? Gimana dia mau dengar? Kamu ngomong aja enggak? Itu ciri Injil yang pertama. Injil sejati datang dalam bentuk berita. Itulah kenapa namanya Injil, bahasa Yunani, Euangelion, berita baik. Berita. Good news. Good news. Yang kedua, Injil yang sejati bersifat universal. Mari kita kembali lagi pada ayat 6. Ayat 6. Saya akan bacakan ayat 6. Saya bacakan untuk kita semua, saudara-saudara Tuhan. Ayat 6. Saya bacakan sekali lagi. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Perhatikan, ada kata kamu, personal. Dan ada kata dunia, universal. Nah, saudara perhatikan, yang sampai kepada kamu, yang juga sudah berkembang di seluruh dunia. Nah, saya minta saudara perhatikan bagaimana Paulus mengkoneksikan antara yang personal dengan yang global.
Injil yang sampai kepada kamu sebelumnya sudah menyebar ke seluruh dunia. Ya, saudara-saudara, Paulus menegaskan bahwa Injil yang diterima jemaat Kolose itu bukan Injil lokal. Ya memang kamu menerimanya di Kolose, tapi Injil yang kamu terima sama dengan Injil yang diterima oleh orang Efesus, diterima oleh orang Korintus, diterima oleh orang Roma, dan diterima di seluruh dunia. Injil yang sejati itu harus universal. Kalau itu Injil sejati, maka Injil itu di Manado sama dengan Injil itu di Sumatera. Kalau itu Injil sejati, maka Injil yang di Manado sama dengan di Jakarta. Mengenai apa? Mengenai Yesus yang mati dan bangkit. Saudara-saudara, Injilnya orang Manado nggak boleh beda dengan Injilnya orang Amerika. Itulah yang namanya Injil yang sejati, Injil yang bersifat universal. Nah ini penting, karena jemaat Kolose kemungkinan sedang diganggu oleh guru-guru palsu. Guru-guru itu memberi kesan seolah-olah Injil yang disampaikan Epafras, nah saudara perhatikan di situ ada nama Epafras, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nama Epafras akan muncul lagi di pasal terakhir. Tapi di awal surat, Paulus sengaja memunculkan nama Epafras. Mengapa saudara-saudara? Karena sangat besar kemungkinan guru-guru palsu itu mengatakan kepada jemaat Kolose, oh kamu dapat Injil dari mana? Epafras, bukan dari Paulus kan? Paulus hamba Tuhan besar. Epafras siapa? Siapa itu? Ya, oh berarti kamu apa? Oh kamu adalah orang Kristen kelas 2. Injilmu, Injil kelas 2. Kenapa? Karena yang memberitakan seorang hamba Tuhan biasa. Kalau yang memberitakan hamba Tuhan kayak Paulus, itu namanya hamba Tuhan luar biasa. Tapi yang memberitakan kepada kamu, Epafras. Siapa Epafras? Ya, oh saya bertobat waktu kakeknya Billy Graham. Oh saya adalah orang Kristen kelas 1. Kamu siapa? Oh saya dulu diinjili sama orang nggak dikenal sih. Loh kok bisa? Iya, waktu di stasiun di halte bus, ada orang tiba-tiba nanya saya, hari ini kalau kamu mati kemana? Saya langsung kaget. Saya nggak tahu semana saya mati. Ya ternyata orang ini adalah orang EE, orang Evangelism Explosion. Kemana kamu mati? Kalau kamu kemanakah hari ini kalau kamu mati? Baru kemudian dia ajak saya bicara. Wah saya sadar, saya nggak ada kepastian keselamatan. Habis itu dia injili saya, hari itu di halte yang sepi dan hujan itu. Saya berdoa menerima Tuhan Yesus. Selesai doa, bus datang. Orang itu pun pergi diangkat sama bus itu. Saya tertinggal sendiri, saya lupa nanya namanya. Loh, berarti kamu nggak tahu siapa yang menginjili kamu? Nggak tahu? Wah, berarti kamu orang Kristen kelas 3 dong. Ya, kalau kelas 1, Billy Graham. Kalau yang kelas 2, hamba Tuhan biasa. Bahkan kamu nggak tahu siapa namanya. Ini Injilmu, Injil. Nggak bisa saudara kasih oleh Tuhan. Karena yang menentukan itu bukan siapa yang memberitakan. Yang menentukan itu yang diberitakannya. Maka saudara-saudara, siapapun yang dulu menginjili saudara nggak penting. Mau Billy Graham kah? Mau orang nggak dikenal. Tapi yang penting Injilnya benar nggak? Kalau Injilnya benar, iman saudara benar. Kalau Injilnya benar, iman saudara benar. Maka saudara perhatikan langsung ayat 7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras. Siapa Epafras? Perhatikan. Kawan pelayanan kami. Dan pelayan Kristus yang setia. Kamu jangan merendahkan Epafras. Walaupun dia bukan hamba Tuhan sekelas Paulus. Walaupun dia bukan hamba Tuhan dari kota Efesus. Dia hamba Tuhan dari kota Kolose. Tapi bagi kami dia kawan pelayanan. Dan pelayan Kristus yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadikan seorang hamba Tuhan besar? Bukan tempat pelayanannya. Tidak semua hamba Tuhan dipercayakan Tuhan tempat pelayanan yang besar. Tidak semua hamba Tuhan dipercayakan Tuhan masa yang besar. Tapi apa yang menjadikan seorang hamba Tuhan besar? Oh, bukan karena dia melayani di Manado. Apa yang menjadikan hamba Tuhan besar? Oh, bukan karena dia melayani di gereja yang jumlahnya 5.000. Bukan. Apa yang menjadikan hamba Tuhan besar? Dia setia dengan Injil. Mau kepada masa yang besar atau masa kecil yang diberitakan sama. Oh, itu jadi pertanyaan bagi semua hamba Tuhan, saudara-saudara. Bisakah kita tetap memberikan khotbah yang sama, bobot yang sama, mutu yang sama dengan jumlah masa yang berbeda? Saudara-saudara, itu adalah pergumulan dan pertanyaan untuk semua pengkhotbah. Saudara-saudara, orang mungkin bisa khotbah dengan luar biasa kalau masanya luar biasa.
Tapi begitu dikasih masa yang sepi, saudara-saudara, masihkah dia bisa berkhotbah dengan kualitas yang sama, dengan bobot yang sama, dengan isi yang sama? Saudara-saudara, kadang-kala orang suka KK regional ke daerah-daerah seperti Manado. Kenapa? Karena kalau bukan di daerah Manado, saudara-saudara, sekali khotbah yang datang siswanya 5, 10, 15. Oh, begitu khotbah di sekolah di Manado 700. Saudara Tuhan. Orang awam saja saudara-saudara merasa, saya kalau di Manado ya Pak, merasa jadi hamba Tuhan besar. Dia bilang, padahal bukan pendeta saudara Tuhan. Kenapa? Saya datang ke sekolah manapun, SD-nya 300 Pak. Saya datang ke SMA 700 Pak. Saya kayak merasa kayak Billy Graham Pak kalau lagi kakek regional di sini Pak. Ya saudara-saudara, kenapa? Wah, Bapak nggak tahu ya, saya pernah di daerah Jawa sana, saya KKR regional Pak. Saya sudah nunggu di sekolah itu 1 jam. Begitu sekolahnya bilang, baik Pak, silahkan dimulai. Ternyata siswanya cuma 10 Pak. Tapi pertanyaan saudara-saudara, Bapak waktu khotbah kepada yang 10 sama nggak dengan waktu khotbah kepada yang 700? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Epafras itu besar bukan karena dia memiliki ladang pelayanan yang luas. Bukan karena dia memiliki masa yang besar. Dia disebut sebagai pelayan Kristus yang setia karena dia tidak mengubah isi Injilnya. Apa yang diberitakan Paulus itu juga yang diberitakan oleh Epafras. Itulah kenapa dia dikatakan setia. Setia. Saudara tahu speaker itu? Speaker yang mahal itu kan hi-fi. High fidelity. Nah, fidelity itu bahasa Indonesia setia. Artinya setia saudara-saudara. Yang masuk dengan yang keluar sama. Itu artinya speaker mahal. Hi-fi. High fidelity. Speaker murah saudara-saudara. Yang masuk apa, yang keluar apa. Saudara-saudara Tuhan. Nah, puji Tuhan isinya nggak berubah saudara-saudara. Semprengnya saja yang berubah saudara-saudara ya. Saudara bisa bayangkan yang masuk apa, isinya pun berubah saudara-saudara Tuhan. Oh ini speaker kurang ajar saudara-saudara Tuhan ya. Ya. Wah kan bahaya saudara-saudara, kita ngomongin sopan yang keluar kalimat gak sopan. Nah itu kan berarti sudah dibajak speakernya saudara-saudara. Tapi kan saudara tahu kan speaker murah saudara-saudara ya. Speaker murah itu suara penyanyi merdu pun saudara-saudara Tuhan itu kayak suara gelas pecah untuk keluar. Nah itu saking murahnya. Maka saudara-saudara speaker mahal itu kan namanya hi-fi, itu high fidelity. Semerdu suara penyanyinya seperti itu keluar dari speakernya. Wah itu speaker mahal memang. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan kita dituntut hi-fi. High fidelity. Apa yang dikatakan Tuhan, itu yang kita katakan. Wah, tapi orang tersinggung gimana Pak? Loh, saya bukan setia kepada jemaat, saya setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah yang setia kepada firman, pasti akan menyinggung, mau nggak mau. Mau nggak mau. Maka saudara-saudara banyak hamba Tuhan tidak lagi jadi hamba Tuhan yang hi-fi. Kenapa saudara-saudara? Begitu sampai pada ayat, ups, hati-hati. Ini ayatnya nih. Apa ayatnya? Jangan berzina. Wah, lihat di jemaat. Ih, ada bapak ini lagi. Ini gimana ini? Diteruskan nggak khotbah ini? Aduh, ada bapak ini lagi. Kita semua tahu dia nih. Duduk depan lagi. Masa kita suruh, Bapak bisa berdiri dulu sebentar Pak, baru kita khotbah gitu. Nggak mungkin ya kita khotbah. Udahlah, mau gimana saudara-saudara? Ayat di situ, jangan berzina. Kita bukan sengaja mau nyakiti dia. Memang itu ayatnya kok. Nah, itu namanya hamba Tuhan yang high fidelity. Saudara-saudara, nah menarik saudara-saudara ya. Isu Epafras ini bisa dikaitkan juga dengan isu suksesi apostolik. Saudara-saudara, dalam sejarah gereja ada tradisi yang menekankan suksesi apostolik sebagai kesinambungan jabatan gerejawi dari para rasul kepada para pemimpin gereja berikutnya. Jadi saudara-saudara, ada gereja yang mengatakan, oh kami gereja apostolik. Kenapa? Karena pemimpin gereja kami nyambung dengan para rasul sebelumnya. Ya, maka kami gereja yang benar. Kenapa? Karena gereja kami, pemimpinnya itu bisa ditelusuri sampai Petrus. Ya, saudara-saudara, maka kalau bukan gereja kami, itu gereja salah itu. Kenapa? Karena gereja lain, pemimpin gerejanya tidak bisa ditelusuri sampai Petrus. Tapi saudara dikasihi oleh Tuhan, suksesi apostolik itu bukan masalah jabatan. Apa yang dimaksud dengan suksesi apostolik? Suksesi apostolik adalah sama nggak Injilnya? Nggak ada gunanya. Jabatan pemimpin gereja bisa ditelusuri sampai Petrus, tapi Injil yang diberitakan oleh pejabat gereja itu beda dengan Injilnya Petrus. Itu sebabnya saudara-saudara dalam tradisi Protestan, kepala gereja itu bukan manusia, Yesus. Kepala gereja bukan Petrus. Kepala gereja bukan Paulus. Kepala gereja adalah Yesus.
Maka saudara-saudara, apakah pemimpin gereja harus ditelusuri oleh Petrus? Nggak usah. Asal Injil yang diberitakannya sama dengan Injil yang diberitakan Petrus, sama dengan Injil yang diberitakan oleh Paulus, itu gereja yang apostolik. Itu gereja yang apostolik. Maka saudara-saudara, sebutan kata rasuli di dalam pengakuan iman, gereja yang rasuli, itu kan gereja yang apostolik, itu bicara mengenai apa? Bicara mengenai kesinambungan Injil, bukan kesinambungan jabatan. Kalau Injilnya masih sinambung, masih kontinuitas dengan Injil dari perjanjian baru, masih sama dengan gereja mula-mula, itu namanya gereja yang apostolik. Jadi saudara-saudara, ini gereja apostolik enggak? Iya. Kenapa? Karena kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang kita beritakan dengan yang diberitakan Paulus, yang diberitakan Petrus sama. Apa isinya? Yesus yang mati dan yang bangkit. Yesus yang mati dan yang bangkit. Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, dari Epafras kita bisa belajar satu hal ya. Perlunya kesetiaan dalam pelayanan lokal. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, memang gereja itu universal. Tapi saudara dan saya punya gereja lokal. Saudara nggak bisa menjadi saya anggota gereja seluruh dunia, nggak ada itu saudara kasih oleh Tuhan ya. Bapak anggota gereja mana? Saya bukan anggota gereja mana-mana Pak. Saya adalah anggota gereja yang kudus dan am. Wah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan ya. Apa? Saya adalah anggota dari Invisible Church Pak, gereja yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan semua anggota gereja yang tidak kelihatan harus menjadi bagian dari anggota gereja yang kelihatan. Oh, saya nggak mau Pak dekat-dekat gereja Pak. Saya mau bebas melayani semua gereja. Saudara-saudara kayaknya hatinya luas. Saudara-saudara. Bukan. Saudara-saudara, orang yang tidak mau punya keanggotaan gereja itu seperti orang yang HTS-an. Saudara-saudara ya, saudara tahu HTS-an? Jadi apa dong hubungan kita ini? Nggak usah dikasih nama, yang penting dijalani saja. Itu namanya HTS-an saudara-saudara ya, hubungan tanpa status. Tapi saudara-saudara, banyak orang Kristen dengan gereja itu HTS-an. Saya bukan milik gereja manapun, karena saya milik semua gereja. Kayaknya hatinya luas ya saudara-saudara ya. Bukan, ini orang-orang yang takut berkomitmen. Saudara-saudara, apa tanda petik nggak enaknya jadi anggota gereja? Gampang dikejar kan saudara-saudara Tuhan. Pak, mau pelayanan? Nah, saudara-saudara ya. Tapi kalau tidak punya keanggotaan gereja, mau ngejarnya pun susah saudara-saudara ya. Ya kan, Pak bisa pelayanan? Oh, saya diminta sama gereja sana Pak. Tapi gereja sana pun minta, saya diminta sama gereja sini Pak. Jadi ini nggak pelayanan saudara-saudara. Kenapa? Karena dia mengatakan saya milik semua gereja. Saking jadi milik semua gereja saudara-saudara, tidak ada yang dilayaninya sama sekali. Loh, saudara-saudara, kita perlu kesetiaan lokal. Epafras setia dengan konteks Kolose. Karena Tuhan panggil dia di Kolose, maka dia mati-matian dengan Kolose. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, itulah masalah di zaman internet ini. Kita bisa ada di mana-mana. Maka kita tidak punya komitmen pada apapun. Saya ulangi saudara-saudara, internet ini bikin kita bisa ada di mana-mana. Seakan-akan, nggak beneran sih kita di mana-mana saudara-saudara. Yang bener aja, internet bikin saudara di mana-mana. Enggak lah, internet pun tetap bikin saudara di rumah kok. Saudara ngecek email di mana? Di mana-mana. Enggak lah saudara kasih oleh Tuhan. Email saudara dari mana? Saudara ngeceknya dari mobil. Saudara kasih oleh Tuhan ya. Berarti saudara tetap di sana. Nggak bisa kita di mana-mana. Internet pun tidak bisa bikin kita di mana-mana. Jadi saudara-saudara, tapi internet ini bikin kita seakan-akan di mana-mana. Dan jeleknya apa? Karena kita merasa ada di mana-mana, kita nggak bisa komitmen pada apapun. Saudara-saudara, ada buku yang mengatakan begini. Kenapa ya orang sekarang lebih susah memilih teman hidup daripada dulu? Menarik saudara-saudara. Itu analisnya menarik sekali. Dia bilang, kenapa ya orang sekarang itu lebih susah untuk memilih pasangan hidup dibanding dengan orang dulu. Orang dulu kayaknya nggak ribet amat. Lihat jadi gitu. Orang sekarang lihat mikir nggak jadi. Lah itu kan saudara-saudara, anak muda sekarang kan lihat sudah dilihat, bukan nggak ada yang dia. Saudara-saudara, kalau dulu kan harus dijodohin lah. Karena memang karena memang saudara-saudara untuk cari orang kan, untuk ketemu orang lebih sulit ya. Maka saudara-saudara ya dijodohin lah, ya dipertemukan lah. Tapi sekarang kan enggak. Tapi saudara-saudara, orang dulu dijodohin, dibawa sama orang tuanya, lihat langsung jadi. Lihat nikah udah. Tapi sekarang saudara-saudara lihat mikir nggak jadi. Sampai lihat lagi mikir. Baru itu nggak jadi. Saudara-saudara, lebih banyak mikirnya. Maka saudara-saudara, apa yang menyebabkan banyak hari ini pasangan nggak jadi? Karena mikir, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi kalau gitu nggak boleh mikir dong. Ya harus mikir. Tapi kenapa? Orang dulu emang nggak mikir. Orang dulu juga mikir kok. Loh, saudara-saudara, orang tua kita dulu juga mikir, bukan nggak mikir. Tapi kayaknya mereka kalau tanya, dulu kok bisa jadi sih? Ya nggak tahu, dibawa ayah sama mama papa.
ketemu di rumah, atau jalan-jalan, liburan. Habis itu ditanya, gimana? Jadi? Udah, jadi. Tapi kenapa anak sekarang jadi enggak? Nah, saudara-saudara, ada salah satu penjelasan, internet. Kenapa saudara-saudara? Karena waktu ketemu yang di depan mata, dia bisa ketemu dengan yang tidak di depan mata. Banyak pilihan. Nah, saudara-saudara ya, di depan mata ada, tapi yang nggak di depan mata banyak. Di Facebook, di Instagram, saudara-saudara. Instagramnya kayak katalog wanita, saudara Tuhan ya. Nah, saudara-saudara follower, kalau kita buka follower-followernya, ini kayak asrama wanita, saudara Tuhan ya kan. Sini. Nggak tahu kita mana yang dikenal, mana yang enggak, saudara Tuhan. Tapi banyak pilihan. Kalau dulu belum ada Instagram, belum ada medsos. Sehingga saudara-saudara, orang nggak berpikir untuk melihat yang tidak ada. Yang ada yang dilihat, yang nggak ada ngapain dilihat. Apalagi dipikirin, nggak usah dipikirin, nggak ada juga kok. Tapi saudara-saudara, lihat yang ini. Kenapa sama yang ini ya? Yang kemarin di Instagram saya kayaknya lebih cantik deh. Loh, emang kamu kenal? Enggak. Tapi ada kan yang lebih cantik daripada yang ini? Ada, tapi kamu nggak kenal dia. Ya tapi ada. Loh, kalau ada, tapi nggak kenal ngapain? Nanti jadi kenal kok. Saudara-saudara, setelah 1000 purnama berlalu, nggak kenal-kenal juga saudara-saudara Tuhan. Nah itu ya, akhirnya nggak jadi. Itulah kenapa saudara-saudara hari ini orang itu usia menikahnya lebih jauh, lebih tinggi. Kenapa saudara-saudara? Salah satunya karena internet banyak pilihan. Nah perhatikan, internet membuat kita seakan-akan bisa di mana saja. Dan kita tidak bisa berkomitmen dengan apapun. Saudara-saudara, gereja itu butuh komitmen. Dan hal yang penting dari Epafras apa? Dia setia dengan Kolose. Kolose kota kecil, saudara-saudara. Efesus lebih besar, tapi dia setia dengan Kolose. Kenapa? Tuhan tempatkan di situ. Yang ketiga, Injil yang sejati bertumbuh dan berbuah. Kembali lagi ayat 6. Ayat 6, saudara-saudara. Nah, bagian ini adalah inti dari khotbah kita, saudara-saudara, sesuai dengan tema kita. Di seluruh dunia, Injil itu sedang bertumbuh dan berbuah. Demikian juga di antara kamu. Injil itu sedang bertumbuh dan berbuah. Saudara-saudara, Paulus menggambarkan Injil yang sejati itu hidup. Apa tandanya dia hidup? Bertumbuh dan berbuah. Injil yang sejati itu hidup, dia berbuah, dia bertumbuh. Saudara-saudara, Injil palsu itu kelihatan menarik, tapi mati. Saudara pernah lihat pohon plastik? Menarik, saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang pohon plastik lebih cantik daripada pohon asli. Saudara-saudara, pohon asli daunnya ada yang dimakan ulat, pohon plastik nggak ada, saudara Tuhan. Daun pohon plastik itu nggak ada yang bolong, sempurna semua. Sempurna. Bunga plastik, wah saudara-saudara, warnanya lebih menggiurkan daripada bunga asli. Saudara-saudara, lihat mawar merah, saudara Tuhan, nggak ada yang benar-benar merah. Pasti di merahnya ada putihnya. Dan saudara-saudara, ukurannya, saudara Tuhan, nggak ada yang benar-benar proporsional. Tapi bunga palsu, proporsional, warnanya indah. Tapi saudara Tuhan, nggak usah tunggu bertumbuh. Dari saudara beli sampai kapanpun, gitu-gitu aja, saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, bunga plastik itu nggak pernah layu memang. Nggak pernah layu. Saudara-saudara, dari saudara beli sampai kapanpun, saudara-saudara, gitu-gitu aja kok. Merahnya nggak pernah jadi pudar. Bunga asli, ya 1 minggu, ya layu. Tapi saudara Tuhan, bunga asli atau pohon asli ada kehidupan. Pohon palsu enggak. Saudara-saudara, apa ciri Injil yang sejati? Hidup. Dia bertumbuh, dia berbuah. Nah saudara-saudara, kata bertumbuh dan berbuah itu dipinjam dari Kejadian 1:28. Nah saudara ingat Kejadian 1:28? Beranak cucu dan bertambah banyaklah. Itu dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Yunani, saudara-saudara. Kata beranak cucu dan bertambah banyak itu bertumbuh dan berbuah. Saudara-saudara, Paulus meminjam Kejadian 1:28 waktu menulis ayat 6. Kejadian 1:28 itu bicara mengenai ciptaan lama. Tapi Paulus pakai istilah dalam ciptaan lama untuk ayat 6. Kenapa saudara-saudara? Karena bagi Paulus, Injil itu membawa ciptaan yang baru. Seperti dulu Adam sebelum jatuh dalam dosa, disuruh Tuhan untuk bertumbuh dan berbuah. Paulus berkata, kamu adalah Adam yang baru. Maka Adam yang baru harus apa? Bertumbuh dan berbuah. Menjadi manusia baru. Saudara-saudara, apa tandanya Injil itu adalah Injil yang sejati? Dia memperbaharui saudara dan saya.
Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Injil yang sejati tidak mungkin mandul. Injil yang sejati akan mentransformasi orang yang menerimanya. Maka saudara-saudara, kenapa Paulus tidak langsung menyerang ajaran sesat? Dia mulai dengan menjelaskan Injil sejati. Dia mau mengatakan, ngapain kamu tertarik dengan Injil yang palsu itu? Kamu kan sudah menerima Injil sejati. Apa tandanya kaya menerima Injil sejati? Loh, coba lihat perubahan hidupmu sebelum dan sesudah. Sebelum kamu percaya, gimana hidupmu? Sekarang kamu sudah percaya, berubah kan? Loh, berubah itu berarti Injil sejati. Ngapain kamu tertarik dengan Injil yang palsu? Saudara-saudara, Injil yang sejati menghasilkan ciptaan baru. Injil yang sejati menjadikan kita manusia baru. Itulah tandanya, itu hidup. Maka saudara-saudara, pertanyaan saya pagi hari ini, bukan saudara sudah dengar Injil enggak? Saya percaya saudara sudah dengar. Saudara sudah berubah enggak? Saudara-saudara, ukuran pertumbuhan gereja itu bukan cuma jumlahnya. Ya tentu saja jumlah itu perlu. Ya, saudara-saudara, dari 50 jadi 500. Oh, gereja bertumbuh ya, saudara-saudara ya. Dari 500 jadi 5.000. Oh, gereja bertumbuh ya. Tentu itu tentu saudara-saudara. Pertumbuhan gereja juga berbicara mengenai jumlah. Tapi saudara-saudara, pertumbuhan gereja tidak boleh hanya dilihat dari jumlah. Apa gunanya jemaat bertumbuh dari 50 jadi 500, tapi 500-nya manusia lama semua? Apa gunanya? Saudara-saudara, bisa nggak gereja bertumbuh secara jumlah, tapi orangnya nggak berubah? Sangat bisa. Saudara-saudara, ada orang ke gereja itu karena FOMO. Ya, saudara, fear of missing out. Jadi kenapa rame? Karena gereja baru, Pak. Orang penasaran seperti apa di dalamnya. Maka pada hari pertama launching gereja rame. Dulu nggak kayak gini ramenya. Tiba-tiba rame. Ya, saudara-saudara, itu yang saya takutkan kalau kita nanti mulai yang dipaniki, saudara-saudara ya. Sudah mulai jadi, sudah mulai ibadah, sudah dikasih oleh Tuhan. Dari yang kayak gini, wah rame yang datang. Yang nggak pernah datang di sini, tiba-tiba datang di sana, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi ditanya, kenapa datang? Iya Pak, kita dengar-dengar desas-desusnya. Ada gereja baru, kita penasaran Pak, mau masuk ke sini. Ya, itu namanya FOMO. Maka saya pikir-pikir, saudara-saudara, perlu ditulis di pintu depan. Yang FOMO dilarang masuk. Yang FOMO dilarang masuk. Pengen tahu aja. Saudara tahu kan saudara-saudara ya, di daerah ini kan banyak tempat makan. 1 minggu rame, sebulan kemudian kosong. Kenapa? Sudah lewat FOMO-nya. Ya saudara-saudara, kita paling takut kalau di Jakarta itu si FOMO lewat, saudara Tuhan. Tapi kalau dalam bisnis kita paling takut si FOMO lewat, saudara Tuhan. Ya kenapa? Rame sebentar, sepi seterusnya. Waktu pembukaan, semua orang datang, saudara Tuhan. Kenapa? Pertama, diskonnya banyak. Yang kedua, penasaran. Tapi setelah diskonnya nggak ada, kembali ke harga normal, langsung kosong. Saudara tahu kan yang saya maksud, saudara Tuhan, fenomena di Manado ini kan. Ya, tapi saudara-saudara, untuk apa begini? Orang tidak datang untuk berubah. Orang datang hanya ingin tahu dan penasaran. Nah, sekarang tanya saudara-saudara ya, saudara berminggu-minggu datang ke sini, untuk apa? Untuk dengar khotbah, puji Tuhan. Tapi setelah bertahun-tahun dengar khotbah di sini, berubah nggak? Berubah nggak cara kerjanya? Berubah nggak cara berelasinya? Berubah nggak cara ngomongnya? Berubah nggak cara berpikirnya? Nggak ada gunanya saudara-saudara ya. Bertahun-tahun, berminggu-minggu dengar khotbah di sini. Tapi pulang ke rumah ngomong sama istri kayak kebun binatang. Lo ngapain? Saudara-saudara, khotbahnya tinggi-tinggi tapi untuk mengendalikan bibir dan mulutnya saya susah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Injil yang sejati itu bertumbuh dan berbuah. Maka saya tanya, saudara sudah jadi orang Kristen, Injil itu bertumbuh nggak, berbuah nggak? Apa gunanya kita hari Minggu, saudara kasih oleh Tuhan, dengar khotbah yang indah-indah, tapi hidup kita tidak menjadi lebih indah? Ya saudara-saudara, kita jadi atasan, cara memperlakukan karyawan nggak kayak manusia. Loh, tapi kita kalau ditanya, apa itu manusia? Imago Dei. Bagus sekali istilahnya saudara-saudara. Begitu sampai di kantor, loh ini kenapa karyawanmu kamu nggak perlakukan kayak manusia? Emang ini manusia Pak? Loh saudara-saudara, ini jemaat mana ini? Ini jemaat Marina Plaza Pak, bukan blok B berarti ini, blok yang lain. Saya bilang, kok bisa kayak gini saya bilang. Khotbahnya indah, dia dengar khotbah yang indah, tapi hidupnya nggak bertambah indah.
Saudara-saudara, mungkin ini pertanyaan saya ya. Saudara datang ke sini untuk dengar khotbah atau untuk diubah? Saudara-saudara, itu yang mungkin saudara perlu tanyakan dalam hati saudara. Saudara datang ke gereja ini untuk dengar khotbah atau untuk berubah atau untuk diubah? Kalau saudara hanya untuk dengar khotbah, saudara-saudara, nggak ada bedanya saudara dengan orang yang nggak ke gereja ini. Ya, saudara-saudara, kita datang ke gereja dengar khotbah untuk diubah. Apakah pertemuan gereja perlu jumlah? Perlu. Tapi kalau jumlahnya bertambah, tapi orang yang nggak berubah, untuk apa sih? Untuk apa? Makin tambah jemaat, makin tambah kasus bahugel. Loh, untuk apa? Apa ini? Ya, sebelumnya Pak, kasus bahugel cuma 1 dan 2 Pak. Kenapa? Jemaatnya cuma 50. Sekarang jemaatnya 500. Sekarang kasus bahugel jadi 50 Pak. Waduh. Untuk apa? Ya saudara-saudara, itu sebabnya saudara kasih oleh Tuhan, ini kan tanggal 14 kan kita ada upacara baptisan sakramen baptisan sidi dan testasi. Saya selalu setiap kali wawancara seorang jemaat, satu orang saya tanya, pertama, bagaimana kehidupan doa saat teduh? Ya, bahan katekisasi bisa tinggi-tinggi saudara kasih oleh Tuhan ya. Modul 1 sampai modul 14 doktrin semua. Tapi saudara-saudara gimana saat teduhnya? Aduh, enggak Pak, enggak saat teduh saya. Waduh, saudara-saudara, untuk apa belajar setinggi ini? Yang ini aja enggak bisa dilakukan. Dan yang kedua, setelah jadi anggota, mau pelayanan di bidang apa? Ya enggak bisa jadi anggota tapi enggak mau pelayanan. Oh, saya jadi penonton yang baik aja bisa? Enggak ada, saudara kasih oleh Tuhan. Yang mending enggak usah jadi anggota, jadi penonton. Ya saudara-saudara, kalau jadi penonton kursinya banyak di sini. Sudah jadi anggota juga jadi penonton, untuk apa sih? Langsung saya tanya, jadi apa pelayanannya? Yang keempat, Injil yang sejati berpusat pada anugerah. Ayat 6 lagi. Sejak hari kamu mendengarnya dan sungguh mengenal anugerah Allah dalam kebenaran. Itu terjemahan yang lain, saudara-saudara. Saya bandingkan dengan terjemahan LAI, saudara-saudara. Mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Saya kurang setuju dengan LAI. Kenapa? Karena sebenarnya itu dalam bahasa Inggrisnya truth. Bukan real. Nah, saudara bisa bedakan saudara-saudara. Jadi di sini Paulus bukan mengatakan kamu mengenal Allah, mengenal anugerah Allah yang sebenarnya, the real grace, bukan. The grace in its truth. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Injil yang sejati berpusat pada anugerah. Injil bukan Injil kalau tidak bicara mengenai anugerah. Saya ulangi saudara, Injil bukan Injil kalau tidak bicara mengenai anugerah. Tidak ada kata yang lebih tepat untuk menjelaskan inti Injil selain anugerah. Anugerah berarti manusia tidak punya klaim apapun di hadapan Allah. Kita tidak datang kepada Allah dengan prestasi kita. Kita tidak datang kepada Allah dengan kesalehan kita. Kita tidak datang kepada Allah dengan kelayakan kita. Injil bicara mengenai kita diterima Allah apa adanya. Kita diterima Allah apa adanya. Ya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita berpikir kita diterima oleh Allah karena kekayaan kita diterima Allah oleh karena pelayanan kita diterima Allah oleh karena perbuatan baik kita, itu bukan Injil. Maka saudara-saudara, saya pernah tegur guru sekolah minggu yang mengatakan, anak-anak baik-baik ya, karena anak baik masuk surga. Wah saudara-saudara, ini sudah ajaran sesat dari sekolah minggu ini, saya bilang. Anak baik masuk surga, anak baik masuk surga. Anak baik terima mahkota. Loh, Injil kan mengatakan bukan anak baik masuk surga. Orang berdosa karena anugerah masuk surga. Tapi guru sekolah mengatakan anak-anak baik-baik ya, karena anak baik masuk surga. Anak saudara-saudara, dari kecil kita sudah dididik orang Farisi, saudara kasih oleh Tuhan. Ya saudara-saudara, orang Farisi sudah lahir dari sekolah minggu. Karena anak baik masuk surga, anak baik masuk surga. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita diselamatkan bukan karena baik. Kita diselamatkan karena anugerah. Bisa bayangkan, dari sekolah minggu, poin yang sederhana saja lewat. Poin yang sederhana saja nyasar dia. Anak baik masuk surga. Kadang-kadang saudara-saudara itu guru sekolah minggu pengen supaya anaknya nggak ribut di kelas. Maka keluarkan ajaran yang salah. Jangan ribut, ya. Yang ribut nanti masuk neraka. Ya, saudara-saudara, dia tahu, saudara kasih oleh Tuhan, nanti di surga itu, nanti di neraka itu, saudara-saudara, banyak anak yang sekolah minggunya nggak ribut, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara, penjahat di sebelah Yesus itu waktu sekolah minggu kira-kira tenang atau ribut ya?
Ya, saudara-saudara, ya mungkin nggak sekolah minggu pun bahkan saudara-saudara Tuhan ya. Kalau gitu Pak, salah nggak pengen anak baik? Nggak salah. Tapi saudara jangan bypass Injil. Kenapa anak itu harus baik? Karena Tuhan mengasihimu. Nah itu yang benar. Anak-anak jangan ribut. Tuhan mengasihimu. Yesus mati bagimu. Jangan kemudian diintimidasi. Kalau nggak tenang, nanti nggak masuk surga. Yang tenang, ibu kasih hadiah. Tapi cuma hadiah di bumi. Tapi yang tenang, nanti dapat hadiah di surga. Loh, gampang sekali dapat hadiah di surga. Tenang doang nggak ada surga. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita diterima bukan karena kebaikan kita. Kita diterima karena anugerah. Karena anugerah. Itulah Injil. Kalau tidak ada itu dalam Injil, saudara-saudara, kita perlu pertanyakan, itu Injil sejati nggak itu? Dia nggak ada bicara mengenai dosa, dia nggak ada bicara mengenai Kristus, dia nggak ada bicara mengenai anugerah, dia nggak ada bicara mengenai keselamatan. Yang dibicarakan cuma perbuatan baik. Ya saudara-saudara, kadang-kadang ya, saya juga agak terganggu kalau datang ke acara pemakaman itu. Mungkin maksud pendetanya baik ya, menghibur keluarga. Tapi kalau pendetanya ngerti Injil, harusnya kalimat itu nggak perlu keluar lah. Yang kita kuburkan ini, Bapak si Anu, almarhum, adalah orang yang sangat baik. Dia banyak memberikan persembahan di gereja. Dia adalah tokoh masyarakat. Maka kita percayalah, saat ini dia bersama dengan Tuhan. Loh, saudara lagi mengajarkan dibenarkan oleh karena perbuatan dong. Ini, itu. Maka kita percayalah, saat ini dia sudah diterima oleh Tuhan. Loh, harusnya kan nggak begitu ya kalau kita ngerti Injil. Harusnya kita bilang apa? Karena Yesus sudah mati untuk Bapak ini. Dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu terlihat dari buah-buahnya. Nah itu boleh. Dia terlihat dari buah-buahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil tidak memisahkan anugerah dari kebenaran. Kita harus hati-hati dengan dua ekstrim ya. Anugerah tanpa kebenaran dan kebenaran tanpa anugerah. Anugerah tanpa kebenaran itu meremehkan dosa. Tapi kebenaran tanpa anugerah itu kesombongan rohani. Injil tidak memisahkan antara kebenaran dengan anugerah. Injil mengatakan dua-duanya. Kamu orang berdosa, tapi Tuhan mengasihimu. Itu Injil. Kamu orang berdosa, jujur. Ya, saya harus bilang ini, kamu orang berdosa. Tapi nggak sampai di situ. Kita lanjutkan, Tuhan tetap mengasihimu. Maka saya selalu sarankan kepada orang tua, kalau anak saudara lakukan kesalahan, saudara jangan langsung naik darah dan kemudian pikir bagaimana bikin dia kapok. Jangan. Itu adalah kesempatan untuk memberitakan Injil. Kapan kita bisa mengatakan kepada anak kita kalau dia orang berdosa? Waktu dia melakukan kesalahan. Saudara-saudara, waktu dia nggak melakukan kesalahan, saudara bilang, Mama, Papa mau ngomong. Apa? Kamu orang berdosa. Dia pikir, apa dosa saya? Dia. Apaan ini? Saya bilang, orang berdosa, nggak ada dosa saya. Saya baru dapat raport ranking 1. Dapat medali dari sekolah. Baru tiba-tiba orang tua datang. Nak, Bapak mau ngomong. Apa? Kamu orang berdosa. Apa itu dosa? Masa baru dapat ranking gini orang berdosa ini gimana sih? Tapi ketika anak kita gagal, saudara harus marah betul. Tapi saudara jangan terlalu terbawa emosi. Itu adalah kesempatan saudara duduk bersama dengan dia. Bilang sama dia, Mama, Papa gak heran kamu melakukan itu. Oh saudara-saudara, ada orang tua itu bilang sama anaknya, dia dudukkan anaknya dengan, waktu anaknya sudah melakukan kesalahan fatal. Saudara-saudara, anak kecil kesalahan fatal misalnya apa? Dia banting guci, dia banting vas bunga. Pecah dengan sengaja karena marah. Baru saudara-saudara orang tuanya panggil dia, duduk bersama dengan dia. Lalu orang tuanya mengatakan, Mama marah, kamu melakukan itu. Tapi Mama gak heran. Wah, anaknya jadi bingung. Mama marah kamu begitu, tapi Mama gak heran. Kamu begitu. Kenapa? Karena kamu orang berdosa. Kamu orang berdosa. Nanti pun kamu akan bikin lebih parah dari ini bisa. Kenapa? Karena kamu orang berdosa. Hari ini kamu cuma banting vas bunga, besok kamu bikin apa lagi bisa. Kenapa? Kamu orang
berdosa. Baru masuk ke poin apa itu dosa. Saudara-saudara, maka ikutlah sekolah Alkitab liburan, saudara-saudara Tuhan ya. Ya, suruh anak saudara ikut sekolah Alkitab liburan ya. Ini temanya pas ini mengenai dosa. 4 sesi, saudara-saudara Tuhan. Ya, anak kecil harus tahu mereka orang berdosa. Karena saudara-saudara gereja pun banyak mengatakan anak kecil belum berdosa. Itu kacau. Anak kecil harus tahu dia orang berdosa. Bukan hanya anak kecil yang bandel yang orang berdosa. Anak kecil yang baik pun itu orang berdosa. Saudara gampang mengatakan orang berdosa ini, wah bandel sekali sekolah minggu. Gimana kalau anaknya baik? Wah, taat aturan. Wah, saudara berani nggak bilang dia orang berdosa? Saudara kasih oleh Tuhan, anak itu orang berdosa. Mau dia kalem atau liar, ya dia orang berdosa. Kenapa? Lah bapaknya saudara, ibunya saudara, ya saudara juga orang berdosa, masa dia nggak berdosa gitu kan? Aneh juga jadinya. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, ketika anak itu melakukan kesalahan, saudara harus kasih tahu sama dia. Papa mama gak heran. Kamu hari ini curi uang 5.000. Kalau nanti kamu curi bisa 5 juta, bisa. Kenapa? Karena kamu orang berdosa. Baru tuntun dia untuk melihat dosa itu ada di hati. Lalu saudara-saudara hukum. Loh, kok dihukum? Dihukum. Kenapa saudara-saudara? Untuk memberikan kepada dia suatu pengalaman, dosa ada konsekuensinya. Papa, mama hukum kamu hari ini, tapi ini bukan hukuman yang paling berat. Ada neraka. Saudara-saudara, anak yang gak pernah dihukum, sulit dijelaskan mengenai neraka. Nah, saudara perhatikan ya saudara-saudara, kenapa banyak anak itu susah membayangkan neraka? Lah dia nggak pernah dihukum. Salah pun nggak dihukum. Lalu saudara ujuk-ujuk bisa neraka sama dia. Mama papaku saja saya salah dibiarin. Masa Tuhan masukkan saya ke neraka? Itu nggak bisa dia masuk akal bagi dia itu. Anak yang mendapatkan keadilan dan kasih secara balance akan mengerti tentang anugerah dan keadilan Tuhan. Mari kita lihat poin yang terakhir. Injil yang sejati menghasilkan komunitas. Ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Semuanya itu telah kami ketahui dari Epafras, rekan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Ayat 8. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Saya minta saudara perhatikan kata kasih-Mu dalam roh. Saudara-saudara, Epafras melaporkan kepada Paulus bahwa setelah jemaat Kolose itu percaya pada Injil, mereka kemudian hidup di dalam persekutuan. Persekutuan yang di dalamnya ada kasih di dalam roh. Saudara-saudara, di sini kita belajar ya. Setelah kita percaya pada Kristus, tanda pertama adalah kita mengasihi orang percaya yang lain. Maka saudara kasih oleh Tuhan, di mana ada Injil, di situ akan ada komunitas. Saya ulangi saudara-saudara, di mana ada Injil, di situ harus ada komunitas. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tapi sekarang bahayanya apa? Individualisme itu sudah mengancam kekristenan, saudara-saudara. Saudara-saudara, banyak orang Kristen itu berpikir, iman Kristen itu iman yang individualis. Itu salah, saudara-saudara. Saya nggak mengatakan kalau begitu tidak ada aspek individual dalam kekristenan, ada. Ya, saudara tidak boleh nebeng iman orang tua, itu kan berarti individual itu ya. Saudara nggak mungkin selamat karena papa saudara orang Kristen, nggak bisa gitu. Iman saudara kepada Kristus tidak bisa ditumpangin dengan iman orang tua saudara. Makanya kita bilang apa? Percaya Yesus Kristus secara pribadi, betul. Iman Kristen itu ada aspek individunya. Saudara sudah percaya Yesus, anak saudara? Enggak, lu nggak bisa bilang, saya pak sudah percaya, anak saya ikut percaya dong. Enggak, anak saudara harus percaya pada Yesus. Itu namanya aspek individu dalam iman. Ya saudara-saudara, maka anak pendeta pun harus diinjili, saudara kasih oleh Tuhan ya. Jangan pikirkan, oh bapaknya pendeta kok, pasti anaknya sudah percaya Yesus. Loh, enggak tentu. Anak pendeta pun harus diinjili, anak penatua harus diinjili. Saudara-saudara, anak-anak dari keluarga Kristen harus diinjili. Karena kita nggak bisa bilang orang tua yang Kristen, anaknya masih Kristen, nggak tentu. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, iman Kristen tidak hanya berbicara aspek individual, tapi juga ada aspek komunalnya. Pada waktu saya percaya kepada Kristus, saya akan mulai merindukan sebuah komunitas yang isinya juga orang-orang percaya pada Kristus. Saudara-saudara, di
Manado ini banyak rukun ya saudara-saudara ya. Rukun. Rukun itu dibikin sama siapa? Orang-orang yang merantau kan. Kalau orang lokal sih hampir nggak mungkin ada rukun, ya ngapain saudara-saudara bikin rukun. Tapi saudara-saudara ada rukun Nias. Ya saudara-saudara ada rukun Totabuan, saudara-saudara Tuhan ya. Ada rukun Batak, saudara-saudara ya. Nah saudara-saudara, saya beberapa waktu ini kan beberapa waktu ini pelayanan keliling rukun, saudara-saudara Tuhan ya. Nah itu pelayanan keliling rukun. Jadi dalam 2 bulan terakhir, saudara-saudara, saya diberikan kesempatan untuk melayani mahasiswa dari 6 rukun, saudara-saudara Tuhan. Ya, saking banyaknya, jadi saya sekarang rukun, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, rukun. Saya juga bingung kenapa ini ada rukun banyak sekali rukunnya. Memang itu kan kayak kerukunan. Kerukunan itu artinya kayak perkumpulan, saudara-saudara ya. Huria. Nah, itu dalam bahasa Bataknya, hurianya gitu, saudara-saudara. Nah, tapi saudara-saudara kan rukun ini kan bisa bikin ya orang-orang yang merantau dari daerah yang jauh. Nah, kenapa ya? Orang yang merantau salah satu hal yang langsung dirindukannya berkumpul dengan sedaerahnya. Itulah kenapa ada rukun. Saudara-saudara saya tanya, berapa persen orang Batak yang nggak ikut rukun? Minoritas dia bilang. Dikit ada sih yang nggak mau bergabung. Tapi kebanyakan sih mau jam 10 malam pun, saudara-saudara Tuhan, acaranya tetap datang. Rata-rata rukun di sini hari Jumat, saudara-saudara. Dan Jumatnya jam 8 malam. Saya selesai persekutuan, mereka belum pulang, saudara-saudara Tuhan. Selesai saya khotbah, jam 9 saya khotbah, saudara-saudara. Saya pikir saya pergi, mereka pulang. Enggak. Oh ini sampai pagi, Pak. Wah, saudara-saudara, bahasa Manado-nya picah pagi, dia bilang. Wah. Sudah agak mendekati ya, saudara-saudara ya. Ya. Oh, saya pikir selesai acara ini langsung pulang. Enggak. Ini baru pembukaannya, Pak, dia bilang. Kenapa? Karena kita seminggu gak ketemu. Kuliah sana, kuliah sini, kuliah sana, kuliah sini. Hari Jumat kita ketemu. Apalagi kita datang dari Sumatera. Ya, satu hal yang ada di dalam darah kita ini berteriak mau berkumpul dengan satu daerah kita. Itulah kenapa banyak rukun. Apalagi di ini saudara-saudara, apalagi daerah Unima sana, saudara-saudara, Tondano sana, lebih banyak lagi rukunnya. Ada rukun-rukun yang tidak ada di sini, ada di sana. Saya pikir-pikir ya, kalau sesama daerah saja yang merantau, kita rindu untuk berkumpul. Loh, kita ini sama-sama anak Allah loh. Yang lagi bukan merantau, lagi mengembara di dunia ini. Masa nggak ada kerinduan untuk berkumpul? Aneh saudara-saudara ya, kalau saya bilang saya orang Kristen, tapi saya nggak mau ngumpul dengan orang Kristen yang lain. Saya cukup dengan Tuhan saja, Pak. Ya, saya dengan Tuhan saja. Ayo hari Minggu ke gereja, ngapain ke gereja, Pak? Itu kan cuma buatan manusia. Ya, saya hanya dengan Tuhan saja. Loh, ya nggak bisa saudara-saudara. Yesus saja selama di dalam dunia, dia bersama dengan muridnya. Lah saudara murid Kristus. Lalu saudara berpikir, saya hanya dengan Tuhan saja, itu kan kayaknya ada yang aneh itu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya akan tutup ini dengan sebuah ini ya saudara-saudara ya, dengan sebuah refleksi. Saya pernah membaca mengenai agama-agama mistik, saudara kasih oleh Tuhan ya, agama mistik. Kristen bukan agama mistik, tapi saudara-saudara di dalam Kristen ada orang yang terseret dengan mistisisme, itu ada. Tapi Kristen sendiri itu bukan agama mistik. Yahudi pun bukan agama mistik. Ya saudara-saudara, tapi memang ada kelompok Yahudi yang kemudian terseret ke mistik. Itu namanya Kabalah misalnya saudara-saudara Tuhan ya. Itu orang-orang Yahudi yang terseret ke mistik. Tapi Yahudinya sendiri bukan mistik. Nah Kristen pun sebenarnya bukan mistik. Tapi memang ada orang-orang Kristen yang terseret dengan mistisisme. Misalnya pada abad pertengahan. Nah tapi saudara-saudara, ada memang agama yang memang agama mistik. Saudara-saudara, memang agama itu agama mistik. Nah saya perhatikan saudara-saudara ya. Di dalam agama mistik, makin suci orangnya, makin tinggi levelnya, makin terisolasi dia. Saudara perhatikan agama mistik, saudara-saudara, orang yang paling suci itu sudah tidak tinggal lagi dengan orang lain. Dia tinggal di goa. Makin suci, tandanya apa? Makin terisolasi dari orang lain. Kenapa? Karena kalau tetap kumpul dengan orang lain, nanti kesucian tercemar. Maka makin suci, makin tersendiri. Maka saudara-saudara tinggal di mana? Di gunung, di goa, saudara-saudara Tuhan. Ngapain? Bersila. Itulah namanya agama mistik. Saudara-saudara yang saudara Tuhan, Yesus bukan orang mistik. Bukan saudara-saudara. Dia pernah memang berpuasa 40 hari di padang gurun. Tapi sebagian besar hidupnya dihabiskan bukan di padang gurun. Sebagian besar hidupnya dihabiskan di tengah-tengah murid-muridnya. Dia pergi ke pesta di Kana. Dia pergi ke bait Allah pada hari Paskah
Dia tidak memisahkan dirinya. Apa yang diajarkan Yesus, saudara-saudara? Enggak mungkin saudara jadi murid Kristus, tapi hobi memisahkan diri dari murid-murid Kristus yang lain. Itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Saya dengan Tuhan sudah cukup, Pak. Saya dengan Tuhan sudah cukup. Ya saudara-saudara, maka ada satu syair dalam lagu Happiness is in the Lord, Happiness is the Lord, itu agak terganggu saudara-saudara ya. Walaupun maksud dari penulis bukan itu. Jesus and me in close relation, having a path that leads to heaven. Happiness is the Lord. Jesus and me in close relation. Saudara-saudara, tanda orang itu makin kudus, dia makin manusiawi. Kalau orang mengatakan dia makin kudus, tapi makin tidak manusiawi, itu bukan makin kudus, itu makin gila. Saudara Tuhan. Ya, jadi kalau orang mengaku dia kudus tapi nggak manusiawi lagi, saudara-saudara ya. Orang saya bukan manusia, Pak. Loh, kamu apa dong? Saya orang kudus, Pak. Loh, orang kan? Iya, tapi saya orang kudus, Pak. Ya, tetap orang. Lah, ciri orang apa? Ya, kumpul sama orang. Loh, aneh saudara-saudara. Ngaku orang kudus, kumpulnya nggak sama orang. Kumpulnya sama jin. Lah kan sudah aneh gitu ya. Masa orang kudus kayak gini? Orang kudus, tandanya apa? Kumpulnya dengan orang-orang kudus. Ya, saudara-saudara, kumpulnya dengan orang-orang kudus. Maka saudara-saudara, mari kita menunjukkan Injil yang sejati di dalam dunia ini. Ya, saudara-saudara ya. Ada Injil yang palsu? Banyak. Tapi hari ini kita sudah belajar 5 ciri Injil yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya kami tidak terkecoh oleh Injil yang palsu di dalam dunia ini. Kami berdoa supaya kami bisa membedakan antara yang palsu dengan yang asli. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kepada kami kepekaan supaya kami tidak tertipu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.